Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kembali lagi bersama saya, Keza Putra, di cerita nyata pengalaman bisnis yang dialami oleh para narasumber kami. Di episode kali ini, saya akan menceritakan pengalaman horor dari Deris, yang dimana beliau hampir saja mati di salah satu belokan maut yang berada di daerah tempat tinggalnya. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari segala gangguan ketika mendengarkan dan setelahnya. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak ceritanya. Di tempat saya tinggal, tepatnya di jalan raya, ada satu belokan yang cukup tajam yang mengarah ke salah satu pabrik besar di daerah ini. Dan tempat ini merupakan tempat yang cukup bersejarah. Kejadian ini pun bisa dibilang hampir setiap tahun pasti terjadi, entah itu menjelang bulan suci Ramadan atau tahun baru. Dan tak hanya faktor kebetulan saja, entah karena faktor makhluk gaib atau mungkin faktor human error itu sendiri. Ada cerita menarik dan bahkan sudah menjadi rahasia umum di belokan jalan tersebut. Ya, setiap tahunnya pasti saja selalu ada sebuah kecelakaan, entah itu motor, mobil, ataupun pejalan kaki. Dan menurut penuturan dari sebagian warga yang pernah melihat, jika esok harinya akan terjadi kecelakaan, 3 hari sebelumnya di daerah tersebut pasti tercium bau anyir darah yang sangat pekat. Dan malam harinya selalu terlihat sosok wanita yang sedang menyeret peti mati. Dan sialnya, kejadian itu terjadi kepada saya yang hampir merenggut nyawa saya dan sahabat saya Edo. Singkat cerita, di hari naas itu saya berencana mengunjungi saudara saya yang berada di daerah Bogor. Saya mengajak sahabat saya Edo untuk menemani agar tidak merasa bete di jalan nanti. Pukul 10 pagi kami pun berangkat menuju Bogor dengan menggunakan sepeda motor. Suasana pagi ini agak sedikit lengang, tidak banyak mobil-mobil atau kendaraan truk pabrik yang melintas. Hanya saja kita sempat terjebak macet di daerah Pasar Cicurug. Pukul 2 siang pun kami sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tidak ada kendala sama sekali. Di sana saya bertemu paman dan membahas suatu proyek yang akan paman saya kerjakan dan saya disuruh untuk menjadi mandor. Tak lupa juga paman menyuruh Edo untuk gabung karena pada saat itu kebetulan kami sedang menganggur dan tidak ada pekerjaan sama sekali. Setelah lama kami ngobrol di rumah paman dan tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun segera berpamitan pulang. Namun awalnya paman melarang karena saat itu sedang turun hujan, tapi tidak terlalu deras, hanya gerimis biasa aja. Ngapain pulang? Udah aja nginep di sini. Hujan loh, tanya paman. Enggak mang, Deris mau pulang aja. Tadi kan berangkat nggak pamit sama bapak. Takut dia nyariin, jawab. Udah nggak apa-apa, ntar kalau nanyain paman yang nyuruh kamu nginep di sini. Hujan loh, takutnya tambah gede nanti. Lain kali aja ya mang. Lagian ini si Edo juga nggak bilang mau kesini. Takut dimarahin emaknya dia, hehe, sambil menatap Edo yang melotot ke arah. Ya sudah, tapi hati-hati ya, pelan-pelan bawa motornya, jangan ngebut-ngebut.
"Siap, Mang," jawab kami seraya berpamitan. Singkatnya kami pun meluncur menuju arah pulang, tapi baru saja beberapa ratus meter, ban belakang motor saya tiba-tiba bocor. Entah ini adalah firasat buruk atau peringatan, saya pun saat itu heran padahal ban belakang baru seminggu yang lalu saya ganti baru. Sambil berjalan menuntun motor dalam keadaan hujan, untungnya tidak jauh ada salah satu tukang tambal ban dan saya pun berhenti. "Mang, tolong dicek ya kempes nih," sambil memasukkan motor ke dalam bengkel itu. Setelah dicek, tukang tambal ban pun itu berkata, Kok aneh ya? Tidak ada paku atau apapun. Tapi kok bannya bisa robek sampai dalam gini? Emang tadi siaannya gelas apaan?" Masa sih, Mang? Perasaan saya tadi gak ngeliat apa-apa. Malahan jalan juga saya pelan-pelan, dipilih-pilih lagi. Terus gimana, Mang? Apa harus diganti baru semuanya? "Iya, soalnya ini ban luar sama ban dalamnya robek parah," jawab tukang tambal ban sembari memperlihatkan kondisi ban motor saya. "Waduh, kalau ganti semua kira-kira berapa ya, Mang? Soalnya saya bawa uang pas-pasan nih, mana belum beli bensin lagi," tanyaku. "Gini aja, ada tuh ban cabutan, kalau mau kayaknya masih bagus dan gak perlu pakai ban dalam juga. Bisa ya paling 50.000 sama pasang. Gimana, mau?" Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam dan hujan pun mulai agak membesar, akhirnya saya terima tawaran itu. 15 menit berlalu akhirnya selesai juga. Tanpa banyak basa-basi, saya langsung membayar dan langsung tancap gas. Dengan suasana hujan gerimis tapi lumayan membuat kami basah, saya terus memacu motor dan tidak lama kami pun sudah sampai di kawasan Pasar Cicurug pada pukul 8:30 malam. Alhamdulillah sekarang tidak terlalu macet. Kami terus melaju dan inilah awal kejadian itu. Tepat saat memasuki belokan pertama sebelum arah pabrik, saya sempat dikagetkan oleh sosok yang tiba-tiba melintas di depan motor saya. Alhasil saya pun mengerem mendadak, tapi anehnya sosok itu tidak ada. Edo pun berkata dari belakang, "Lah, orang yang barusan kemana? Cepet banget ngilangnya padahal baru aja dia melintas depan kita." "Iya aneh Dok, sumpah gua kaget anjir, kirain mau ketabrak tuh orang." Karena hujan yang semakin lebat, saya pun kembali menancap gas dan tidak menghiraukan sosok itu. Dan sampai di tikungan maut, tiba-tiba lampu motor saya mendadak mati dan rem depan pun tidak berfungsi. Dalam keadaan panik, saya berusaha melihat ke arah depan, tapi saya kaget karena tepat di depan ada sebuah angkot yang tiba-tiba berhenti. Otomatis saya membanting stang ke arah kanan jalan hingga melawan arus kendaraan dari arah lain. Belum sempat saya mencoba menghindar, stang motor saya nyangkut dan menabrak mobil dari lawan arah, dan tabrakan beruntun pun tidak bisa diterelakkan. Saat itu suasana sangat kacau. Yang saya ingat hanya teriakan Edo dan beberapa motor di belakang saya. Entah berapa meter saya terpental. Di saat saya sedang berguling-guling, terlihat tepat di depan mata saya ada mobil truk. Saya pun berteriak dalam hati, sempat berpikir, mungkin hari ini saya akan mati. Pandangan berubah gelap. Yang saya rasakan hanya benturan keras di bagian kepala saya. Apakah saya sudah mati? Gumam saya waktu itu dalam hati. Tidak lama saya mendengar banyak kerumunan orang-orang yang seperti sedang mencoba menyelamatkan. Namun dalam hati saya masih bertanya, Tuhan, apa saya sudah mati? Tidak lama di telinga saya mendengar ada suara bapak-bapak yang seperti sedang menuntun saya berdoa dan mengucapkan kalimat istighfar berkali-kali. Perlahan saya membuka mata dan bapak itu pun berteriak kepada yang lain,
Alhamdulillah, anak ini masih hidup. Cepat bawa ke rumah sakit. Itu kata-kata terakhir yang saya dengar. Saat sadar, saya sudah berada di rumah sakit dengan kaki patah, tulang rusuk remuk. Untuk sekedar menggerakkan kepala pun tidak mampu. Di depan saya terlihat kedua orang tua saya dan keluarga berkumpul. Oh iya, Edo, saya baru ingat. Bagaimana keadaan sahabat saya Edo? Saya pun langsung bertanya kepada bapak saya. Pak, Edo mana? Gimana keadaannya? Dia nggak apa-apa kan? Tanyaku. Alhamdulillah, Edo nggak apa-apa. Dia cuma lecet biasa. Nggak ada yang serius kok. Dia sekarang ada di rumahnya. Jangan khawatir ya, jawab beliau. Alhamdulillah, syukurlah Dok, lu nggak kenapa-napa. Kalau sampai kenapa-napa, gue yang tanggung jawab udah ajakin lu main. Umangku dalam hati. Singkat cerita, setelah 6 hari saya di rumah sakit, akhirnya Bapak meminta kepada pihak rumah sakit untuk membawa saya pulang. Dikarenakan saya akan dirawat ke tempat patah tulang. Sekitar 3 bulan berlalu, saya pun kembali pulih. Walau terkadang sampai sekarang, jika terlalu lama duduk, tulang rusuk pasti terasa ngilu. Tapi alhamdulillahnya saya masih diberikan keselamatan. Masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Yang dimana yang saya tahu, jarang ada yang selamat jika mengalami kecelakaan di belokan maut itu. Karena sering terjadinya kecelakaan yang kadang merenggut nyawa, akhirnya sesepuh dari kampung kami dan kampung sebelah sering mengadakan selamatan. Dan alhamdulillah kejadian kecelakaan sudah jarang terjadi. Jikalaupun ada, tidak pernah sampai memakan korban jiwa. Dan setelah kejadian itu, saya pun lebih berhati-hati. Hampir setiap hari saya melewati belokan maut itu. Tapi alhamdulillah, tidak pernah lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai sekarang. Mungkin sekian cerita pengalaman saya, yang saya sendiri tidak pernah menyangka. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semua, untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih kepada para pendengar semuanya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Keza Putra yang sudah mau menceritakan kembali pengalaman horor saya ini. Sukses selalu ya Bang. Akhir kata, saya Deris. Assalamualaikum. Oke para sahabat, mungkin itu cerita episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode lainnya di Keza Putra. Jangan pernah bosan ya. Selalu waspada, selalu hati-hati. Saya Keza Putra.